Sahabat Katolik terkini, pernahkah kita berpikir bahwa di balik sebuah tindakan yang salah, ada manusia biasa yang rapuh, keliru, dan sesungguhnya juga sedang mencari kebenaran? Pada kesempatan ini, kita membahas 9 orang yang ditahan karena terlibat dalam perusakan rumah doa GKSI di Padang. Siapa mereka? Apa yang ada di benak mereka saat itu? Apakah mereka jahat atau hanya tersesat oleh ketakutan, miskomunikasi, dan pengaruh massa? Mari kita telusuri bersama, karena setiap cerita punya dua sisi, dan setiap manusia punya kemungkinan untuk berubah. Pada Minggu 27 Juli 2025, di sebuah rumah di Padang Sarai, aktivitas ibadah dan pendidikan agama sedang berlangsung. Di dalamnya anak-anak kecil sedang belajar, jemaat sedang berdoa, suasana tenang. Tapi di luar rumah, emosi mulai memuncak. 9 orang pria, sebagian adalah warga sekitar, ikut dalam kerumunan yang tak terkendali. Mereka melempar batu, menendang pintu, memecahkan kaca. Ada yang membawa kayu, ada yang berteriak. Dalam hitungan menit, rumah doa itu rusak. Anak-anak berlari keluar, ibu-ibu menangis, dan aksi itu terekam kamera. Video itu menyebar, viral, komentar berdatangan, kecaman muncul dari segala penjuru. Tapi di balik layar ponsel kita, ada 9 orang yang akhirnya harus berhadapan dengan kenyataan pahit. Mereka ditangkap. Mereka bukan orang asing. Mereka adalah tetangga, anak muda, bapak rumah tangga, yang hari-harinya biasa saja, bekerja, mengurus anak, bergaul di warung. Tapi hari itu, mereka kehilangan kendali. Wakapolda Sumatera Barat Brigjen Pol Solihin menyampaikan bahwa penangkapan dilakukan berdasarkan bukti kuat dari video. Ia menyampaikan bahwa yang sudah kita amankan 9 orang sesuai dengan yang ada di video. Karena ada bukti-bukti, maka kami amankan. Solihin juga menegaskan, jangan masyarakat gegabah, jangan bertindak anarkis. Semua ada hukum. 9 orang itu kini duduk dalam ruang pemeriksaan. Sunyi. Tak ada teriakan, tak ada kayu di tangan mereka. Yang ada hanya penyesalan dan mungkin kebingungan. Sahabat Katolik terkini, mungkin mereka bukan orang jahat, tapi mereka melakukan kejahatan. Mereka bukan musuh iman, tapi mereka telah melukai tubuh Kristus dalam wujud saudara seiman. Tapi apakah kisah mereka berakhir di balik jeriji? Tuhan Yesus sendiri saat tergantung di kayu salib berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Apakah kalimat itu masih berlaku hari ini? Untuk 9 orang tersebut? Untuk mereka yang membiarkan emosi mengalahkan akal sehat dan kasih? Malam hari setelah kejadian mediasi digelar, Wali Kota Padang Fadli Amran hadir. Warga, polisi, pihak GKSI dan FKUB juga hadir. Suasananya tak mudah, tapi semua sepakat peristiwa ini harus diakhiri dengan damai dan keadilan. Kita harus memahami lukanya perasaan saudara-saudara kita, tapi hukum tetap berjalan untuk mereka yang bersalah. Ujar Fadli. Inilah titik awal bahwa pengampunan bisa diberikan, tapi tanggung jawab tetap harus dijalani. Mungkin Anda bertanya, mengapa kita harus mendengar kisah para pelaku ini? Karena di mata Tuhan, mereka juga anak-anaknya, dan pertobatan tidak tertutup bagi siapapun. 9 orang ini kini menjalani proses hukum. Tapi apakah mereka juga menjalani proses hati? Apakah malam-malam mereka kini diisi dengan penyesalan? Dengan rasa bersalah yang nyata? Dengan doa meski lirih, meski takut? Sahabat Katolik terkini, maukah kita mendoakan mereka? Maukah kita berharap bahwa 9 orang ini setelah menjalani hukuman akan menjadi pribadi yang berbeda? Bahwa suatu hari nanti mereka akan berdiri dan bersaksi, "Saya pernah salah, tapi Tuhan menyentuh saya lewat orang-orang yang tidak membalas kebencian dengan kebencian." GKSI dan umat Kristiani di Padang telah menunjukkan ketenangan luar biasa. Tak ada aksi balasan, tak ada hasutan. Yang ada hanyalah panggilan untuk damai. Inilah kekuatan iman kita, bukan untuk membalas, tapi untuk mengampuni. Bukan untuk membenci, tapi untuk membangun kembali dalam semangat perdamaian. Tak ada orang betapapun jahat dan bersalahnya dia yang tidak dapat disambut kembali oleh Allah jika ia benar-benar bertobat.
Apakah 9 orang ini akan bertobat? Kita tidak tahu, tapi kita percaya bahwa Allah bekerja dalam cara yang tak selalu bisa kita lihat. Mungkin kisah ini akan berakhir di pengadilan, tapi semoga kisah mereka di hadapan Tuhan justru baru saja mulai. Sahabat Katolik terkini, mari kita berdoa. Untuk anak-anak yang trauma, untuk jemaat yang masih merasa takut, untuk para pelaku agar mengalami pertobatan sejati, untuk kita semua agar tidak cepat menghakimi, tapi cepat mengasihi. Indonesia tidak kekurangan perbedaan, tapi kita harus selalu cukup kasih untuk menjembatani perbedaan itu. Dan bagi 9 orang ini, kita doakan, semoga luka yang mereka buat berubah jadi pelajaran hidup, dan semoga mereka pun suatu hari nanti bisa berkata, "Saya pernah jatuh, tapi Tuhan tidak menyerah pada saya." Terima kasih sudah bersama kami di Katolik Terkini. Jika Anda tergerak oleh kisah ini, bagikan kepada yang lain. Mari kita jadi pembawa damai, bahkan kepada mereka yang pernah menyakiti kita. Sampai jumpa di liputan Katolik Terkini berikutnya. Tetap setia dalam kasih dan Tuhan memberkati.